Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azura. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bunda Wiwin Narti MPSI dengan materi otak dan kegiatan belajar. Baik, kita lanjut dengan materi, yaitu Basic Building Block of Human Nervous. Sistem saraf manusia meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Elemen-elemen penting dalam sistem saraf ada beberapa elemen, yaitu 1 ada neuron, dan 2 sinapsis, 3 sel glia. Kita lanjut dengan neuron. Neuron terbagi menjadi, ada beberapa neuron di sini terbagi menjadi 3. Itu pertama ada neuron sensorik, mengirimkan impuls dari alat indera menuju ke otak dan sumsum tulang belakang. Kita lanjut dengan neuron motorik, itu menerima sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang dan mengirimkan ke bagian lain dari tubuh. Terus yang terakhir ada interneuron, itu membaca impuls dari neuron sensorik dan memutuskan ke respon yang akan dihasilkan. Lanjut dengan perkembangan otak. Awal perkembangan otak di akhir bulan pertama perkembangan janin, dan pada trimester kedua sebagian besar neuron membentuk dan bermigrasi ke lokasi terakhir mereka, dan sinapsis antara neuron telah terbentuk sebelum kelahiran. Setelah lahir, pembentukan sinapsis meningkat secara dramatis, dan memasuki usia 2 tahun balita memiliki sinapsis sebanyak sinapsis orang dewasa. Dan ketiga, ketika usia 3 tahun balita memiliki 1 juta sinapsis, melebihi banyak dibandingkan yang dimiliki orang dewasa. Seiring pertumbuhan anak dan remaja, kehilangan jauh lebih banyak sinapsis otak dari yang mereka dapatkan. Memasuki usia 18 tahun, remaja kehilangan separuh dari sinapsis yang mereka miliki ketika bayi. Terus koneksi-koneksi otak yang tidak digunakan pun akan menghilang, dan koneksi-koneksi otak yang dipakai akan diperkuat. Dan kita lanjut lagi dengan periode kritis. Akan tetapi kebanyakan teori belajar sangat meragukan adanya periode kritis ini untuk semua keterampilan dan pengetahuan. Nah, seringkali orang mahir dalam keterampilan terbentuk tanpa memulainya dari kecil, tetapi setelah remaja atau dewasa, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru tetap dapat diperoleh sepanjang hidup. Dan ada juga penelitian otak dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, pemangkasan hilangnya sinapsis tidak bisa dicegah sebagai wujud adaptasi fungsi orang manusia atau otak. Sebagai wujud adaptasi dan fungsi organ manusia atau otak. Dan masa awal perkembangan merupakan masa-masa penting untuk perkembangan otak, tetapi tidak kalah pentingnya masa-masa sesudahnya. Upaya pengajaran yang menitik beratkan pada otak kanan atau otak kiri akan sia-sia karena belahan otak tersebut berkolaborasi di hampir setiap kegiatan. Dan kita lanjut dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan otak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan otak, yaitu faktor keturunan atau gen. Terus yang kedua, faktor stimulasi atau lingkungannya, dan ada juga faktor nutrisi dan aktivitas fisik dan pengalaman belajar. Nah, basis fisiologis belajarnya itu landasan fisiologis pembelajaran perkembangan kognitif terletak pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan di antara neuron-neuron, dan pembelajaran akan melibatkan penguatan sinapsis yang telah ada atau membentukkan sinapsis baru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi otak dan kegiatan belajarnya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.